Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rahman Saleh dari kelas A, Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HAM dan berbagai problematikanya. Silakan disimak video berikut ini. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian dan hakikat HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Adapun beberapa ciri pokok hakikat HAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, ataupun asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga yaitu HAM tidak bisa dilanggar. Untuk poin kedua yaitu B, sejarah perkembangan pemikiran HAM. Masalah keadilan yang merupakan inti dari hukum alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan, perlindungan harkat, dan martabat kemanusiaan universal. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari yang pertama yaitu Piagam Madinah atau juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi perjanjian formal antara beliau dengan semua suku dan kaum di Yasrib pada tahun 622 Masehi. Yang kedua yaitu Magna Carta. Magna Carta berisi tentang raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-haknya. Yang ketiga yaitu The French Declaration. Deklarasi ini berisi tentang tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Yang keempat, The Four Freedo. Terdapat 4 generasi yang menganut pemikiran dari pengertian HAM yang hanya berpusat pada hukum dan politik hingga pemikiran terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Poin selanjutnya yaitu C, menganalisis bentuk-bentuk HAM. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau personal right, yaitu hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi, dan lain-lain. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak dalam membeli, memiliki, serta menjual, dan dalam memanfaatkan sesuatu, melakukan perjanjian, serta memiliki pekerjaan yang layak. Yang ketiga yaitu hak asasi politik, yaitu hak ikut serta di dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, serta memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik, dan lain-lain. Untuk poin selanjutnya yaitu D, menganalisa nilai-nilai HAM, universal dan partikular. Berkaitan dengan nilai-nilai HAM, paling tidak ada 3 teori yang dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu teori realistis atau realistic theory. Teori ini mendasari pandangan pada asumsi adanya sifat manusia yang menekan self-interest dan egoisme dalam dunia seperti bertindak anarkis. Yang kedua yaitu teori relativisme kultural. Berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya bersifat partikular. Yang terakhir yaitu teori radikal universalisme atau radikal universalisme yang berpandangan bahwa semua nilai termasuk nilai-nilai HAM adalah bersifat universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Konsep poin selanjutnya yaitu E, konsep HAM dalam perspektif Islam. Hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak-hak dasar manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. HAM dalam Islam memiliki karakteristik bersumber dari wahyu atau teosentris. Tidak mutlak karena dibatasi dengan penghormatan terhadap kebebasan dan kepentingan orang lain. Hak tidak dipisahkan dari kewajiban dan adanya keseimbangan antara hak individu dan umum.
Konsep HAM yang diakui dalam Islam didasarkan pada gagasan menjaga martabat manusia dan kesetaraan umat manusia. Esensi dari HAM itu sendiri banyak tersirat di dalam Al-Quran maupun hadis. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjadi tujuan dari syariat Islam, yakni terangkum dalam Dzurriyyatul Khamsah atau 5 prinsip dasar yang harus dijaga dan dihormati oleh setiap individu, yakni yang pertama hifzuddin atau perlindungan terhadap agama, yang kedua yaitu hifzun nafsi, perlindungan terhadap jiwa, yang ketiga itu hifzul akli, memelihara akal, yang keempat hifzun nasl, memelihara keturunan, dan yang terakhir hifzul mal atau memelihara harta. Untuk poin yang selanjutnya, F. Menganalisis praktek-praktek pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi manusia yang sudah tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99. Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan negara lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara, pemerintah, maupun oleh masyarakat dan individu itu sendiri. Richard Falk, salah seorang pengamat HAM, mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu A. Pembunuhan besar-besaran atau genocide, yang kedua rasialisme resmi, yang ketiga terorisme resmi berskala besar, yang D. Pemerintahan totaliter, yang E. Penolakan secara sadar memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya perusakan kualitas lingkungan, yang terakhir kejahatan-kejahatan perang. Di samping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain. Untuk poin yang terakhir yaitu G. Urgensi memiliki komitmen tentang penegakan HAM. Upaya yang dapat ditempuh untuk memantapkan komitmen terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia antara lain dengan menjaga keberlanjutan pembentukan undang-undang pada lintas periode DPR melalui mekanisme carryover, dengan menjamin keberlanjutan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Undang-undang sebagai instrumen hukum yang bersifat memaksa dapat memberikan sanksi kepada para pelanggar hak asasi manusia serta melindungi hak asasi manusia warga negara, terutama korban dari pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang diutarakan oleh Hobbes bahwa undang-undang diciptakan untuk melindungi manusia satu dengan manusia lainnya atas dirinya sendiri dan kepemilikannya. Sebab pada dasarnya manusia memiliki sifat egois sehingga diperlukan aturan yang bersifat memaksa agar manusia patuh terhadap hukum. Berikut tadi merupakan video penjelasan mengenai hak asasi manusia dan berbagai problematikanya. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus saling menghargai, karena kita semua diberikan hak-hak sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjaga kerukunan dan kedamaian untuk masa depan bangsa ini sendiri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.